Hai kids, selamat hari Minggu. Kembali lagi di hari Minggu yang cerah ini bersama saya Kak Daniel, Kak Abi, dan Om Anto. Anto. Yeay! Yuk adik-adik di rumah, sama-sama kita bangkit berdiri untuk memuji Tuhan. Dan pastinya jangan lupa bergembira ya. Karena Yoi. hati yang gembira adalah Obat yang manjur. manjur. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep down, deep down in my heart. Talk about it, deep down, deep down in my heart. Think about it, deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Yeay! Bim, gue nanya nih, siapa superhero terkuatmu? Iron Man dong pastinya. Iron Man, lemah Iya. tuh. Ada yang lebih kuat nih. Siapa? Ada Superman, Batman, apa lagi ya? Gatot Kaca. Oh, tapi ada yang lebih kuat daripada itu, adik-adik. Siapa tuh? Siapa ya? Siapa yuk? Namanya itu Tuhan. Tuhan Yesus. He's the one who makes the sun shine. He's the one who put the moon in the sky. He's the one who hung the stars one by one. He's the one who makes the birds sing. He's the one who makes your dreams so high. He's the one who makes me smile day by day. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Yeah, 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 yeah. Better than Spider-Man. Yeah, 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 yeah. Better than Superman. Yeah, 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 yeah. Better than Batman. Yeah, 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 yeah. Better than anyone. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Yeah,
Iron Man. Yeah, 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 yeah. Better than Barbie. Yeah, 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 yeah. Better than Action Man. Yeah, 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 yeah. Better than anyone. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Yeay. Kabim doa yuk pakai apa? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sudah menjadi superhero kami. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami yang akan mendengarnya supaya bisa memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik di rumah, apa kabar? Tentu tetap sukacita, tetap bersemangat ya. Puji nama Tuhan, senang bisa menyapa adik-adik kembali. Dan hari ini kakak ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan tentang penguasaan diri. Penguasaan diri termasuk dalam salah satu dari buah-buah roh. Tentunya adik-adik sebagai anak-anak Tuhan mau menghasilkan buah-buah roh yang baik di hadapan Tuhan. Oke adik-adik, nah sebelumnya kakak ingin membagikan apa itu penguasaan diri. Kita harus mengerti dulu ya, penguasaan diri berarti menahan segala sesuatu untuk tidak melakukan suatu keinginan atau menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa atau keinginan-keinginan daging. Nah adik-adik, ada 3 hal yang ingin kakak bagikan tentang penguasaan diri tersebut. Yaitu dalam hal pertama, bagaimana kita menguasai pikiran kita. Ya, memikirkan hal-hal yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu termasuk dalam hal tidak menguasai diri. Kemudian yang kedua, tentang ucapan, lidah, perkataan. Seringkali adik-adik kita mengeluarkan atau mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Itu pun dikatakan tidak mampu menguasai diri. Dan yang ketiga, kakak ingin bagikan dalam hal mata. Seringkali juga mata kita melihat hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan itu juga dikatakan kita tidak menguasai diri ya adik-adik. Oke, ketiga hal ini adik-adik harus ingat ya. Nah adik-adik, di dalam Alkitab ada diceritakan tentang seseorang yang tidak mampu menguasai dirinya sehingga dia gagal dalam kehidupannya. Ya, sekarang siapkan alat tulis, siapkan Alkitabnya, kita akan baca dan adik-adik harus baca di rumah ya. Pembacaannya cukup panjang. Cerita ini dalam beberapa pasal ya, di dalam Hakim-Hakim pasal 13, 14, 15 dan 16. Adik-adik siapkan ya, dan kakak akan menceritakan kisah tentang tokoh ini secara singkat. Nah adik-adik, cerita ini tentang seorang tokoh dari dalam Alkitab yang bernama Simson. Simson adalah seorang yang diurapi Allah dan memiliki kekuatan yang luar biasa yang mampu mengalahkan bangsa Filistin. Bahkan yang lebih hebat lagi, Simson dapat membunuh singa dengan tangan kosong. Wow, hebat luar biasa ya adik-adik. Tapi yang sangat disayangkan, pada suatu ketika ternyata Simson ini tertarik dengan seorang wanita bangsa Filistin. Wanita yang tidak mengenal Allah. Wanita itu bernama Delila. Delila adalah seorang wanita yang cantik parasnya, ya. Tapi dia tidak mengenal Allah. Dan sangat disayangkan Simson tertarik dengan Delila. Nah, pada suatu ketika Delila bertanya-tanya apa yang menjadi rahasia dari kekuatan Simson ini. Dan pada saatnya Simson akhirnya tergoda untuk menceritakan apa yang menjadi kelemahannya. Dan ternyata kekuatan Simson terletak dari rambutnya adik-adik. Sejak dilahirkan, Simson tidak mengenal pisau cukur alias tidak pernah potong rambut adik-adik. Jadi gondrong ya. Simson ini ternyata punya kelemahan di rambutnya. Dan akhirnya Delila mengambil inisiatif untuk menggunting dan mencukur rambut Simson. Dan setelah rambut Simson dicukur, akhirnya Simson lemah.
Dia kehilangan kekuatannya yang super itu adik-adik. Dan pada akhirnya Samson ditangkap oleh bangsa Filistin, dipenjarakan, dan sebelum itu matanya dicungkil, dia buta adik-adik. Dia tidak memiliki kekuatan apa-apa lagi. Sangat disayangkan ya adik-adik. Nah, adik-adik, kita sudah belajar bagaimana orang yang gagal di dalam menguasai diri dan pada akhirnya dia celaka. Tidak berhenti sampai di sini adik-adik, kakak ingin membagikan tentang tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang berhasil menguasai dirinya dan dia hidup diberkati Tuhan. Yang pertama, kakak ingin bagikan tentang Daniel. Daniel tidak makan makanan raja, dia menguasai diri, tidak rakus, dan akhirnya dia diberkati oleh Tuhan. Dan tokoh yang kedua adalah Yusuf adik-adik. Yusuf pun mampu menguasai diri, tidak tergoda dengan Potifar istri tuannya, dan ia berhasil diberkati Tuhan sampai pada akhirnya. Dan yang paling penting, satu tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab Perjanjian Baru yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Bagaimana waktu Tuhan Yesus dicobai dan dia berhasil menang dari iblis ketika ditawarkan seluruh dunia, Tuhan Yesus menolak. Dan akhirnya Tuhan Yesus berhasil melakukan karya penyelamatan menebus dosa umat manusia. Luar biasa ya adik-adik. Nah, itu dia contoh-contoh dari Alkitab bagaimana kita mampu menguasai diri. Nah, sekarang adik-adik kita panggil dulu ya Kak Simson dan Kak Delila. Nah, ini dia Kak Simson dan Kak Delila. Kak Simson dan Kak Delila akan membantu kita menghafal satu ayat firman Tuhan supaya adik-adik di rumah mudah mengingat. Jadi kita peragakan bersama-sama ya adik-adik. Ayo semuanya berdiri. Nah, kita siapkan diri kita hafal ayatnya ya. Firman Tuhan, ayat hafalan hari ini kita ambil di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 5a. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Nah, itu dia adik-adik ya. Oke, sudah ingat ya. Sekarang waktunya kita akan berdoa. Mari adik-adik kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini kami belajar tentang penguasaan diri. Kami mau menjadi anak-anak yang taat dan dengar-dengaran dengan firman Tuhan, supaya pada akhirnya kami bisa berbuah-buah yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus, oleh firman Tuhan, supaya kami mampu menguasai diri dalam segala hal. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.